Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai biografi tokoh dunia yang bernama Louis Vuitton, seorang tunawisma pencipta koper mewah. Seperti apa sih cerita lengkapnya? Gue akan membahasnya secara detail. Ternyata nih, seorang Louis Vuitton mengawali karir sebagai pembuat koper nih geng. Dan karyanya nih begitu dikagumi hingga akhirnya dipekerjakan oleh istri Kaisar Napoleon III pada tahun 1852. Nah, hal tersebut nih menjadi gerbang pembuka bagi Vuitton untuk masuk ke kelas elit nih geng. Dan klien dari kerajaan nih akhirnya terus mencari jasanya sepanjang hidupnya. Menjelma nih sebagai merek dagang yang menawarkan gaya hidup mewah di dunia hingga sekarang ya. Dan perancang dan juga pengusaha Louis Vuitton ini ternyata lahir pada 4 Agustus 1821 di Ancay, sebuah desa kecil nih di desa pegunungan Perancis bagian timur. Ia dibesarkan di keluarga kelas pekerja nih, dengan nenek moyangnya Vuitton berprofesi sebagai pembuat mebel, tukang kayu, petani, dan juga pembuat topi perempuan. Ayahnya yang bernama Xavier Vuitton nih merupakan seorang petani, dan sementara sang ibu Coron Gaillard adalah seorang pembuat topi perempuan. Dan ia nih tumbuh sebagai anak-anak normal lainnya ya geng, sampai akhirnya tragedi menimpa keluarganya. Dan pada usia 10 tahun nih Vuitton kehilangan ibunya, setelah itu ayahnya kembali menikah. Pada saat itu nih, ibu tiri Vuitton sangatlah kejam ya, seperti yang digambarkan dalam kisah-kisah Cinderella nih geng. Dan sementara ia yang keras kepala nih memutuskan untuk kabur dari rumah. Dan ia nih pergi ke Paris pada tahun 1835 ketika usianya nih baru menginjak 14 tahun. Ia meninggalkan rumah sendirian dengan berjalan kaki sejauh 470 km. Nah, perlu waktu 2 tahun nih baginya untuk sampai ke Paris geng, sehingga membuatnya menjadi tunawisma. Dan di sepanjang perjalanannya nih, Vuitton menekuni beberapa pekerjaan untuk mengumpulkan uang guna memenuhi kebutuhan makanannya sehari-hari pada saat itu. Dan ia juga memilih nih tempat beristirahat di tempat penampungan yang bisa ditemukan dalam pengembaraannya. Sampai di Paris nih pada tahun 1837 ia berusia 16 tahun, dan kota itu dikelilingi oleh berbagai dampak dari revolusi industri, baik berupa kemajuan maupun kemiskinan. Nah, saat berumur 16 tahun nih geng, ia menjadi pekerja magang di bengkel membuat koper yang sukses, Monsieur Marechal. Dan sebagai pria muda, Vuitton nih merupakan seorang yang kreatif, dan juga pembuat koper merupakan pekerjaan yang cocok baginya pada saat itu. Nah, koper peti terbuat dari kulit nih merupakan kerajinan yang dihargai di Eropa pada abad ke-19. Dan Vuitton nih terbukti mampu menghasilkan karya-karya yang digemari oleh pelanggan. Dan ia membuat koper dengan perpaduan antara gaya dan juga kemewahan. Dalam beberapa tahun nih, ia menjadi salah satu perancang terkenal bagi penggemar fashion di Paris. Nah, pada tahun 1852 nih, Vuitton mendapat keuntungan banyak dari perbaikan kerajaan Perancis di bawah kekuasaan Kaisar Napoleon III. Dan istri Napoleon III yakni Permaisuri Eugénie de Montijo nih mempekerjakan Vuitton sebagai pembuat koper pribadinya pada saat itu. Jadi dia langsung naik kelas ya. Dan ia meminta pria berusia 31 tahun itu untuk mengemas pakaian paling indah dengan cara yang paling sempurna. Ia mengemas pakaian permaisuri nih yang bepergian dari Istana Tuileries ke berbagai lokasi di wilayah pesisir. Dengan bekerja nih untuk istri seorang kaisar ya, Vuitton membuka pintu karirnya ke kelas yang lebih tinggi nih geng. 22
2 April 1854 nih, ia menikahi seorang perempuan yang berusia 17 tahun bernama Clemence Emily Pariaux. Yang benar yang mana tinggal dikoreksi aja ya, karena kalimatnya bahasa Perancis nih. Dan sesudah itu ia memutuskan nih mundur dari toko Monsieur Maréchal dan membuka toko sendirinya di Paris. Pada tahun 1958 ia memperkenalkan desain terbarunya ke pasaran dan menjadi populer nih. Dan juga banyak kritikus nih menilai koper itu sebagai awal lahirnya koper modern. Setelah itu permintaan yang melonjak nih membuat tokonya semakin ekspansif di Paris, dan ia membuka studio pembuatan koper di Asnieres pada tahun 1859 dengan 20 karyawan. 1867 nih, di Exposition Universelle, Vuitton memperoleh medali perunggu yang semakin mempercepat nih popularitas mahakaryanya. Bisnisnya nih nggak selalu berjalan mulus ya geng. Sejumlah toko Vuitton dihancurkan dan dijarah antara tahun 1870 hingga tahun 1871 ketika Perang Prancis-Prusia sedang berlangsung dan kemudian berakhir. Nah, dalam beberapa bulan nih ia berhasil membangun toko baru dengan alamat 1 Rue Scribe yang terletak di jantung kota Paris. Nah, pada tahun 1872 ia menerjunkan desain anyarnya untuk koper berwarna krem dengan garis merah. Pelanggan kelas elit di Paris nih pada kreasi terbaru Louis Vuitton, dan mereknya mempertahankan posisi sebagai penjual koper mewah dan berkualitas nih geng. Nah, pada tahun 1889 dia kembali diberi hadiah utama dan juga medali emas di Exposition Universelle. Penghargaan itu nih memperkuat posisi Vuitton di pasar dan juga meningkatkan popularitas atas karyanya. Dengan komitmen rasa estetika dan juga keterampilan bisnisnya nih, Vuitton terus mengoperasikan 1 Rue Scribe sebagai penghasil koper mewah berkualitas tinggi. Ia selalu giat bekerja nih hingga akhirnya ajal menjemput pada tanggal 27 Februari 1892 di usianya yang 70 tahun, dan ia menyerahkan perusahaannya nih kepada putranya yang bernama Georges Vuitton. Di bawah kepemimpinan Georges nih, perusahaan meluncurkan monogram LV yang kini nih terkenal hingga generasi masa depan, dan produk LV sendiri merambah ke berbagai ranah fashion nih geng, seperti baju, tas, dan juga perhiasan. Tadi dia sedikit bahasan mengenai biografi tokoh dunia yang bernama Louis Vuitton, tunawisma pencipta koper mewah. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.